Saya bukan orang yang paham betul tentang politik, tapi sebagai warga negara yang juga dijamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, boleh dong kalau saya juga ngomong dikit-dikit nyerempet soal politik. Buat yang sensi dengan kritik, don't worry, saya nggak nyerang kok, baik itu nama perseorangan atau institusi. Kontestasi Pilpres bisa jadi sudah mulai sekarang dengan riak-riak kecil yang dijaga temperaturnya agar tidak memanas secara dini. Ya baguslah, soalnya peluit start kan belum dibunyiin. Tapi bersiasat supaya start gak dilihat sebagai pergerakan, ya pinter-pinter aja lah partai atau orangnya mengemas biar gak kena prit deh. Loh terus kalau gitu Mas Ganjar Pranowo atau Kang Deddy Mulyadi udah duluan dong. Kan Mas Ganjar saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, mungkin mau nyalon jadi apa gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi sendiri dia kan ketua DPP Golkar Jawa Barat, orang politik, bikin konten-konten video di YouTube berarti ngatur popularitas dong. Nah ini yang mau saya bahas nih. Pertama sebelumnya saya mau jelaskan, waduh ya ini aja deh. Pertama sebelumnya saya mau jelasin dulu ya, saya orang Kalimantan Tengah, jadi nggak ada kaitan sama siapapun di tempat yang bukan saya diamin. Ya meskipun saya dulu juga orang Jawa Tengah kan, sudah pindah KTP ya masalahnya. Sebagai pegiat konten YouTube yang masih ngos-ngosan nyari subscriber dan jam tayang, saya jadi ngerti lah gimana sih berbobot atau tidaknya sebuah konten. Konten Kang Deddy Mulyadi atau Mas Ganjar Pranowo adalah konten real human interest. Konten yang menyajikan drama real yang terjadi dalam kehidupan manusia yang skenarionya hanya dibuat oleh Tuhan. Ini apalagi kontennya Kang Deddy ini. Penonton sekarang udah pinter kok. Jadi jeli kok membedakan mana yang settingan, mana yang natural. Ya jadi nggak usah sibuk pakai simbol atau idiom promosi, Kang Deddy udah otomatis berhasil dengan apa yang dia lakoni. Orang yang enteng melangkah hasilnya juga akan insya Allah mudah. Niat baik hasilnya juga insya Allah baik. Kalaupun kemudian subscribernya jutaan, aduh melipet nih mulut, dan dapat hasil yang edan-edanan, ya itulah hasil kerja kerasnya yang disertai ketulusan. Kedua, apa yang dia lakoni untuk masyarakat jelata adalah pencerminan sebuah, dalam tanda kutip ya, dendam di masa lalu. Masa ketika beliau hidup susah, dan ketika sudah jadi orang yang punya kemampuan membantu sesama, maka Kang Deddy menganggap itulah momentum yang tepat untuk bisa berbuat bagi kemaslahatan masyarakat. Ketiga, nih ya, kalau menurut saya memang Kang Deddy Mulyadi menguasai komunikasi massa, ngerti psikologi komunikasi. Tapi kalau semua itu didasarkan teori aja, maka nggak akan seenak dan senyaman itu dilihat. Naluri kita seharusnya peka, bisa merasa bahwa semua percakapan yang dilakukan dengan para warga masyarakat itu adalah bahasa keseharian yang kadang tak jarang diselingi dengan ceplos-ceplos celutukan rakyat. Sementara bandingnya dengan kunjungan seremonial yang bahasanya aku, apa kabar, anaknya berapa, bagaimana kondisi warga di sini, dan seterusnya. Keempat, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu sudah mulainya pada saat dia menjabat sebagai wakil bupati dan Bupati Purwakarta dulu. Belusukan khas yang tanpa harus meniru gaya siapapun. Terkadang juga bisa memarahi apabila ada yang memang harus diluruskan. Tapi tetap saja Kang Deddy memberi solusi dan tanggung jawab sebagai empati yang saya lihat di video-videonya. Beda sekedar marahin doang, ninggal doang. Beda. Ini benar-benar ada solusinya. Kelima, lihatlah apa yang dibangun. Diberikan Kang Deddy pada rakyat Purwakarta. Satu contoh saja, Masjid Tajuk Gede. Dan dia tidak perlu menggembar-gemborkan soal ini. Orang juga udah tahu, tak perlu kita sibuk teriak-teriak, apalagi pakai simbol-simbol. Sementara mungkin tidak ada yang diperbuat, dibikin alias nol. Terakhir, saya udah capek ngoceh nih. Mungkin ini paling penting. Ya, 2023-2024, momen politik. Kalau bagi saya sudah tidak terlalu penting lagi nanti Kang Deddy Mulyadi ini jadi apa. Jadi gubernur, syukur. Jadi menteri, itu bagus lagi. Jadi presiden, wah itu luar biasa men. Kadang keinginan rakyat kerap kali dikalahkan oleh ambisi pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Pilihan rakyat kadang kalah oleh pilihan partai atau penggede. Tapi tidak usah khawatir, orang baik tetap akan menempati ruang yang baik serta mendapatkan hasil yang baik. Percaya saja, semua sudah ada garisnya. Dan jika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimanapun banyaknya yang berusaha membuat skenario serta strategi sendiri. Kata orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur.
Dia selalu membuat garis takdir yang paling baik. Kita saja yang kadang beranggapan jika apa yang terjadi sudah final. Yang baik adalah kehendak kita sendiri, padahal kita tidak tahu bagaimana efeknya. Ingat, Kang Deddy pernah ngomong di satu kontennya, abdi mah bersyukur tidak jadi wakil gubernur Jawa Barat waktu itu, karena kalau jadi mungkin saya tidak ketemu dengan anak-anak yatim piatu ini ya, anak-anak asuhnya itu. Buat saya itu kata-kata yang menyentuh banget, keluar dari hati tulusnya. Waktu ini orang sudah levelnya udah tinggi, sudah bisa merasakan bahwa apa yang terjadi takdirkan adalah yang terbaik buat dirinya sendiri. Ya, mari kita berdoa saja bahwa Kang Deddy Mulyadi akan menjadi sosok yang dititipi Allah Subhanahu wa taala, amanah yang besar bagi bangsa ini. Ini doa seorang anak bangsa yang tulus, yang tidak disuap atau dititipi pesan oleh siapapun.